Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bertemu lagi dengan Ibu Dina. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar kita senantiasa selalu sehat dan pandemi di Indonesia ini segera berakhir. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sudah siap kan untuk belajar? Kita akan belajar mengenai unsur pembentuk puisi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada dua seperti biasa. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan pengertian dari puisi. Dan yang kedua, siswa dapat merinci unsur-unsur pembentuk puisi. Yuk, siap-siap kita belajar. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan buku paket dan buku tulis kalian ya untuk mencatat hal-hal yang tidak kalian mengerti. Yang pertama, puisi. Puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan dari kata-kata. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan sebuah perasaan dan suatu pikiran dari penyair secara imajinatif, tersusun serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Nah, kalian ini sebenarnya tidak asing dengan yang namanya puisi. Jika kalian mendengarkan lagu-lagu atau kalian melihat postingan-postingan di Instagram atau mungkin kalian bermain Twitter, kalian suka melihat postingan di Twitter, atau bahkan kalau kalian suka melihat story WA ibu, itu juga banyak sekali bentuk-bentuk puisi yang kalian temukan. Puisi itu tidak melulu tentang hal-hal yang tulisan-tulisan yang asing, yang aneh, yang indah dibaca, tidak melulu seperti itu. Tapi kata-kata yang tersusun, yang mengungkapkan pikiran batin seorang penulis itu juga sebuah puisi. Satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat itu juga bisa kalian sebut sebagai puisi jika karangan tersebut mengungkapkan perasaan dari seorang penulis dengan mengutamakan keindahan kata-katanya. Tidak seperti bentuk teks panjang-panjang yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya, seperti teks fantasi misalnya atau teks LHO yang kalian pelajari di kelas 7 sebelumnya, tidak seperti itu. Tapi puisi itu dia lebih singkat, hanya satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, empat kalimat, tetapi kata-kata tersebut isinya padat dengan pikiran dan perasaan dari seorang penulis. Nah, unsur-unsur puisi itu ada 4. Yang pertama, majas dan irama. Yang kedua, konotasi. Yang ketiga, lambang. Yang keempat, pengimajinasian. Yang maksud-maksud lebih detailnya nanti akan kita pelajari di slide-slide selanjutnya. Nah, yang pertama, majas dan irama. Majas itu sendiri adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan tersebut, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Nah, kalian, majas itu kan ada banyak. Jadi untuk materi puisi ini, kalian itu lebih menitik beratkan pada 2 majas yang ada di sini nih, karena majas ini lebih dominan, lebih kalian sering temukan di dalam puisi. Walaupun banyak majas-majas lain yang tentu bisa kalian temukan, seperti di pembelajaran pada kelas 7 kemarin kan, yang kalian belajar tentang puisi-puisi rakyat. Nah, itu kan banyak majas yang ditemukan. Tapi untuk puisi yang kalian pelajari pada materi kali ini, ada 2 majas yang dominan, yakni majas personifikasi, yang membandingkan benda tidak bernyawa seolah-olah dia memiliki sifat manusia. Dan yang kedua adalah majas paralelisme atau majas perulangan. Nah, contoh yang ingin Ibu angkat di sini ada di buku paket kalian, adalah puisi dari Sapadi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, di situ majas personifikasi yang kalian temukan itu adalah dalam bait tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Di situ bisa kalian temukan majas personifikasi. Karena tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Berarti kita menganggap kalau si hujan bulan Juni itu yang adalah benda mati, dia memiliki sifat tabah seperti manusia kan.
Nah, itu adalah majas personifikasi bentuknya. Atau misalnya ada juga kalau misalnya dia bergerak atau dia melakukan hal-hal seperti manusia, misalnya itu juga disebut sebagai majas personifikasi. Jadi intinya majas personifikasi itu dia menganggap benda mati, benda yang tidak memiliki nyawa, itu bisa bertingkah, bersikap, atau memiliki sifat seperti manusia. Nah, lalu ada majas paralelisme. Di Hujan Bulan Juni, puisinya Sapati Djoko Damono itu kalian bisa menemukan banyak majas paralelisme. Contohnya yang seperti pada bait tadi yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Terus tiba-tiba ada lagi pengulangan. Tak ada yang lebih apa-apa dari Hujan Bulan Juni. Nah, itu adalah disebut sebagai majas paralelisme karena mengulang kata, mengulang kalimat pada suatu teks. Lalu ada irama. Irama adalah alunan bunyi ya, bukan bentuknya kata atau apa, tapi dia bunyi yang diulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu. Nah, biasanya kalau kalian mendengar atau melihat pembacaan puisi itu, kalian bisa merasakan irama yang sedang dilantunkan oleh para pembaca puisi. Coba kalian, kalau misalnya iseng-iseng, kalian lihat bagaimana cara orang-orang itu membaca puisi mereka. Nah, di situ ada irama yang tiba-tiba keluar begitu saja ketika mereka membacakan. Nah, ketika kita menulis pun, kita pasti ingin memberikan sebuah irama dengan menuliskan kata-kata yang indah di dalam teks itu. Jadi pasti di dalam sebuah puisi itu ada iramanya ya. Lalu yang kedua ada kata konotasi. Nah, waktu itu kan kalian pernah belajar mengenai kata denotasi ya, yang itu kata yang bermakna sebenarnya atau makna sesungguhnya. Tapi di dalam puisi ini sekarang kalian belajar kata konotasi, yaitu kata yang sebaliknya, yaitu kata yang tidak bermakna sebenarnya. Kata ini mengalami penambahan. Penambahannya itu baik dalam segi kesan atau imajinasi si penulis itu. Contohnya ini ada di tabel yang sudah Ibu masukkan ke dalam sini. Ini juga kita temukan di puisinya Sapati Djoko Damono ya, Hujan Bulan Juni ya. Kita menemukan kata hujan. Hujan di sini makna dasarnya adalah air yang turun dari langit kan. Kita tahu hujan itu berarti ada air turun dari langit. Itu adalah kata denotasi dari hujan. Tetapi jika kita menggunakan kata hujan di dalam puisi, maka kita tidak berarti kita menuliskan hujan itu sebagai air yang turun, tapi makna konotasinya di sini adalah perbuatan-perbuatan baik, karena biasanya kan dengan hujan tuh orang jadinya senang ya, seperti ada rizki, seperti ada limpahan rahmat, itu kan ada hujan misalnya gitu kan. Nah, itu berarti makna tambahan, makna konotasi dari hujan adalah perbuatan baik. Nah, ada juga rintik. Rintik itu kan kita tahu hujan-hujan kecil gitu kan, atau titik-titik percik air makna dasarnya. Tapi jika kita memaknai kata rintik itu dengan kata konotasi, maka berarti dia tuh hal-hal yang kecil tapi melimpah, hal-hal yang kecil tapi banyak kan. Dan juga ada kata jalan di sini. Makna dasarnya itu kan jalan itu kan tempat untuk melintas, ya kan, tempat untuk berjalan. Tapi makna tambahannya berarti dia itu adalah alur kehidupan, karena kita melintas di sebuah jalan, kehidupan kita berjalan di sebuah alur kehidupan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mencari makna konotasi ini ya dengan kita mengimajinasikan pikiran kita sendiri dengan kesan-kesan, dengan perasaan-perasaan, imajinasi dan pengalaman kita. Coba kalian lihat lagi puisi Hujan Bulan Juni dan kalian lihat mana ya kira-kira kata yang bermakna konotasi selain 3 contoh yang sudah Ibu tuliskan di sini. Lalu ada lambang simbol atau sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya putih berarti suci, merah berarti berani, atau rantai dan padi kapas yang ada di Garuda Pancasila. Nah, itu kan lambang-lambang yang kita temukan di kehidupan kita kan. Nah, lambang-lambang seperti itu pun bisa kita temukan di dalam sebuah puisi yang dibuat oleh penyair-penyair, atau mungkin kita mau membuat puisi kita sendiri, kita bisa menyelipkan lambang-lambang seperti itu. Nah,
Kita juga bisa menyelipkan, kita juga bisa melihat lambang-lambang yang diselipkan di dalam puisi Hujan Bulan Juni. Kita tuh melihatnya tuh tidak berarti mana nih kata putih yang berarti suci, mana nih kata merah yang berarti bukan, tapi kita bisa lihat kata-kata dengan makna konotasi di dalam puisi tersebut. Nah, dengan kita menemukan kata yang bermakna konotasi, berarti kita bisa menemukan lambang itu sendiri. Jadi, kata makna konotasi seperti contoh sebelumnya tuh hujan. Hujan itu kan berarti adalah berkah. Nah, hujan di situ berarti melambangkan sebuah keberkahan di dalam puisi. Jadi, lambang dan kata konotasi itu sebenarnya dia berkesinambungan. Dengan kalian tahu maksud konotasi dari sebuah kata di dalam puisi, maka kalian bisa melambangkan hal tersebut sebagai hal yang baru, yang bukan makna dasar dari kata tersebut. Nah, yang terakhir ada pengimajinasian. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan adanya daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah mendengar suara atau di sini disebut imajinasi auditif, melihat benda-benda atau disebut dengan imajinasi visual, atau merasa dan menyentuh benda-benda atau imajinasi taktil. Nah, seperti yang kita tahu di awal kan puisi itu adalah sebuah kata-kata, rangkaian kata-kata yang berasal dari imajinasi dari seorang penulis kan. Nah, di sini tuh penulis puisi itu menulis puisi bukan hanya sekadar curhat atau bukan hanya sekadar untuk menuliskan kata-kata, tetapi juga dia mengimajinasikan sesuatu yang ada di pikiran dia, lalu dia tuliskan di dalam sebuah kata-kata agar kita sebagai pembaca pun juga bisa mengimajinasikan sesuatu hal tersebut. Seperti Bapak Sapardi ini membuat puisi tentang hujan bulan Juni. Kita bisa mengimajinasikan, hujan bulan Juni itu hujan yang terjadi di bulan Juni atau bagaimana ya. Kita bisa mengimajinasikan hal-hal itu. Nah, untuk imajinasi sendiri, karena setiap orang itu beda-beda kan imajinasinya, jadi kita tidak bisa sangklekan, menitikkan suatu imajinasi itu sama. Bisa saja kalian dengan teman kalian itu memaknai puisi bulan Juni itu dengan cara yang berbeda karena imajinasi kalian tentang hujan bulan Juni itu berbeda, bisa jadi. Nah, itu semua itu tergantung dengan imajinasi auditif, imajinasi visual, dan imajinasi taktil tersebut nih. Jadi misalnya, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, itu kan kalian biasanya apa tuh kalau tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni? Itu kan berarti kalian mungkin bisa mendengar, kita mendengarkan suara-suara rintik dari hujan bulan Juni, yang berarti kan itu adalah imajinasi auditif. Atau mungkin, saya bisa merasakan rintik-rintik hujan bulan Juni di kulit saya, Bu, di telapak tangan saya, misalnya gitu. Nah, berarti itu adalah imajinasi taktil, imajinasi merasakan atau menyentuh benda-benda dari kata-kata yang kita baca di puisi tersebut. Nah, sekian dulu materi hari ini ya. Jadi kalian harus mempelajari dari pengertian puisi itu tadi sampai ke unsur-unsur yang ada 4 unsur puisi ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi presensi dan latihan soal yang sudah Ibu tautkan di GCR ya. Sampai jumpa minggu depan.